sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dipercaya oleh perkataanmu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kami percaya dan kami hidup mengandalkan Tuhan, maka ada perkara-perkara yang mustahil yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak takut dalam menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Karena kami punya Engkau, Allah yang sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau telah melawat kami pribadi lepas pribadi. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap hati kami Bapa, agar firman Tuhan ketika kami mendengarnya, itu boleh sungguh-sungguh termatai dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Melalui firman Tuhan hidup kami diubahkan, hidup kami mengalami suatu pembaharuan, bahkan hidup kami senantiasa dibawa oleh Tuhan untuk kemenangan yang satu daripada kemenangan yang lain. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan. Sebanyak hamba-Mu di balik kaki salib-Mu, biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji, dipermuliakan melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Terpuji-pujilah Engkau Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Ya, salam. Saudaraku, salam selamat sejahtera bagi kita semua. Sidang jemaat di DKI Apple Alif yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kasih Kristus yang dimana telah Tuhan pertemukan kita melalui ibadah persekutuan ibadah raya Minggu 7 Juni 2020 di tempat ini. Dan dalam kesempatan ini saya rindu sekali untuk berbagi tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema yang akan saya bagikan bagi kita sekalian, yaitu mujizat spektakuler sesudah hari Pentakosta. Tema firman Tuhan pada hari ini akan saya bagikan yaitu mujizat spektakuler sesudah hari Pentakosta. Saudaraku, saya yakin dan percaya hampir semua orang paling suka sekali ketika mendengar atau membahas tentang cerita mujizat. Entah itu orang muda maupun orang yang sudah tua. Terkadang saya bertanya-tanya dalam hati ini, mengapa semua orang begitu senang ketika mendengar atau membahas tentang cerita mujizat? Apakah mujizat menjadi suatu kebutuhan dasar pada zaman masa kini dan yang dinanti-nantikan oleh segenap insan manusia, baik orang percaya maupun orang yang belum percaya kepada Allah? Ataukah mujizat menjadi suatu tolak ukur bagi seseorang yang diurapi oleh Allah? Tentunya ini adalah menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk kita renungkan secara bersama-sama pada hari ini. Memang saudaraku, jikalau kita mempelajari sekilas bagaimana pemberitaan firman Tuhan dan perbuatan mujizat ini tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Ini merupakan satu bagian yang telah menyatu seperti ibaratkan mata uang. Oleh sebab itu Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah dalam kehidupan kita secara pribadi, Ia sangat termasyhur sebagai seorang pelaku mujizat dan pengusir roh jahat. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Lukas pasal yang ke-7 ayat 21 sampai yang ke-22. Lukas pasal yang ke-7 ayat 21 sampai yang ke-22. Yang sudah menemukan katakan amin. Demikian firman Tuhan, kita akan baca secara bersama-sama. Lukas pasal yang ke-7 ayat 21 sampai yang ke-22. Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan Ia mengerjakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat,
orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Saudara-saudaraku, ternyata Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang termasuk sebagai pelaku mujizat, dan Dia juga sebagai pengusir roh-roh jahat. Ya, walaupun kalau kita boleh jujur, kalau kita merenungkan bagaimana ada banyak sekali mujizat-mujizat yang tidak dicatat dalam Alkitab. Hal ini saya ketahui ketika saya merenungkan firman Tuhan. Ketika saya membaca Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-30. Bagaimana di sana dijelaskan bahwa ada banyak sekali mujizat-mujizat yang tidak dicatat di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kalau semua mujizat dicatat, maka Alkitab tidak penuh. Tidak. Nah, saudaraku, sidang jemaat GJKI Eternal Life yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jadi Yesus melakukan mujizat kesembuhan dengan berbagai macam sakit penyakit, seperti halnya kelumpuhan, kebutaan, kebisuan, ketulian, pendarahan, kusta. Bahkan sampai Yesus menyembuhkan telinga yang terputus yang dialami oleh Malkus, seorang prajurit yang pada saat itu menangkap Yesus di Taman Getsemani, yang telinganya dipotong oleh Petrus. Bahkan dalam Injil, kitab Injil, jelaskan bagaimana Yesus menghidupkan orang yang sudah meninggal. Dan cara penyembuhannya hampir sama, saudaraku. Hanya sepatah kata saja yang diucapkan dengan penuh kuasa oleh Sang Guru Agung yang mulia, yaitu Yesus Kristus. Sedang jemaat GJKI Eternal Life yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Yesus begitu termasyur karena kata perintahnya itu. Sehingga tak heran ketika kita merenungkan firman Tuhan, bagaimana Alkitab menjelaskan seorang perwira tentara ketika memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan atasannya, ia hanya minta sepatah kata saja, maka hambanya akan sembuh. Untuk membuktikan kebenaran ini, saya mengajak kita untuk membuka dalam kitab Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu, pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya." Saudaraku, jadi bagaimana cara metode Yesus Kristus dalam melakukan satu karya mujizat? Hanya sepatah kata saja. Sebuah ajaib dan sungguh luar biasa Tuhan kita. Oleh sebab itu, Yesus Kristus memiliki suatu reputasi bahwa ia memiliki kuasa atas penyakit yang sama seperti halnya kuasa seorang perwira terhadap bawahannya. Sidang jemaat GJKI Eternal Life yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, ketika kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, di mana ada iman, maka tidak ada batasan tentang apa yang dapat dilakukan oleh Allah dalam setiap kehidupan kita. Akan tetapi di mana tidak ada iman, maka tidak ada mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Menarik sekali ketika saya merenungkan firman Tuhan. Kunci kuasa penyembuhan Yesus Kristus bukanlah upacara magic, saudaraku. Melainkan kunci kuasa penyembuhan Yesus yaitu memiliki suatu hubungan yang mempercayakan diri, yang dilandasi atas keyakinan bahwa ia berkuasa atas sakit penyakit. Saudaraku, tidak selamanya sakit penyakit itu disebabkan penyakit medis. Sebab Alkitab menjelaskan bagaimana orang yang sakit ayan, orang yang buta, orang yang bisu disebabkan karena akibat roh-roh jahat. Dan hal ini terbukti ketika bagaimana Alkitab menjelaskan dalam kitab Matius pasal 9 ayat yang ke-32.
sampai yang ke-34. Di sana dikatakan, sedang kedua orang buta itu keluar, dibawanya lah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya, yang demikian belum pernah dilihat oleh orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa pembunuh setan, ia mengusir setan. Kita lompat Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Jadi saudara-saudaraku, kadangkala ada penyakit yang kita anggap itu penyakit medis. Akan tetapi sesungguhnya penyakit itu bukanlah penyakit medis, melainkan satu pekerjaan daripada roh jahat. Sebagaimana Alkitab jelaskan, bagaimana orang buta, orang tuli, dan orang penyakit ayan ini, mereka dirasuk oleh setan sehingga mereka mengalami sakit penyakit yang demikian. Dan jemaat yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika saya menggali kebenaran firman Tuhan, kata mujizat dalam bahasa Ibrani terdapat dua kata yang biasanya diterjemahkan sebagai mujizat dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, kata ot, dan kedua kata moped. Kata ot artinya adalah satu tanda, sedangkan kata moped yang memiliki suatu arti keajaiban. Sementara dalam bahasa Yunani ada tiga kata yang juga bisa juga berarti mujizat. Yang pertama dunamis, yang artinya selain mujizat juga berarti tindakan yang dahsyat. Yang kedua, simeon, yang berarti tanda. Kata ini sejajar dengan kata ot dalam bahasa Ibrani. Sementara kata yang ketiga itu teras, yang lebih menuju kepada sesuatu yang luar biasa. Dan kata teras ini sejajar dengan kata moped. Sehingga ketika saya membuat satu kesimpulan, mujizat adalah suatu tanda keajaiban yang dilakukan oleh Allah di luar akal manusia. Sidang jemaat GJKI Lain yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Jika mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang tertulis dalam kitab Matius, bagaimana Yesus Kristus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Jika mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus yang tercatat dalam kitab Markus, ialah bagaimana Sang Yesus Kristus mengusir roh jahat di Kapernaum. Jika mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus dalam kitab Lukas, bagaimana Yesus Kristus menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam tinggi. Dan jika mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus dalam kitab Injil Yohanes, mencatat bagaimana Yesus Kristus mengubah air menjadi anggur ketika pesta perkawinan di Kana. Yang menjadi pertanyaan adalah, maka mujizat pertama yang spektakuler yang dilakukan oleh murid-murid ketika sesudah hari Pentakosta adalah bagaimana Petrus ketika ia berkhotbah dan ke-11 rasul-rasul lainnya mendeklarasikan bagaimana bahwa mujizat pertama adalah satu pertobatan atau bertobat memberi diri dibaptis untuk pengampunan dosa di dalam nama Yesus. Saudaraku yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, banyak orang terkecoh ketika mendengar kata mujizat. Dan banyak orang jika ditanya mujizat apa yang spektakuler yang Anda ketahui dalam kehidupan ini, maka mereka akan menjawab, maka mujizat yang spektakuler adalah orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati dapat dihidupkan kembali, dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi saudaraku, ini adalah yang bersifat fisik saudaraku, dan tidak bersifat tentang kekekalan. Namun tidak ada orang yang pernah berpikir bahwa mujizat yang spektakuler sesudah hari Pentakosta yang sesungguhnya adalah bertobatlah dan memberi dirimu dibaptis untuk pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Dikatakan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-36 sampai yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus,
dan rasul-rasul lainnya. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakku, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu yang banyak, yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lagi, ia memberikan suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah-tambah 3.000 jiwa. Saudaraku, surga tidak bersuka cita ketika melihat orang lumpuh dapat berjalan. Surga tidak bersuka cita ketika orang buta dapat melihat. Surga tidak bersuka cita ketika ada orang mati dapat dibangkitkan kembali. Tetapi Alkitab mencatat secara tegas bagaimana surga bersuka cita ketika ada satu orang bertobat, maka surga bersuka cita. Saya mengajak kita untuk membuktikan ayat ini di dalam kitab Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi saudaraku, sidang jemaat GJKI Eternal Life yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya mujizat spektakuler yang pertama sesudah hari raya Pentakosta adalah pertobatan, yang dimana orang berbondong-bondong memberikan dirinya untuk dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Sehingga kalau ada orang yang bertanya kepada jemaat Tuhan di GKI Eternal Life, kira-kira mujizat yang spektakuler sesudah hari Pentakosta, maka saudara harus bisa menjawab, wah, mujizat yang spektakuler sesudah hari Pentakosta adalah bagaimana banyak orang bertobat dan memberi diri dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Saudaraku, bertobat dan memberi diri dibaptis merupakan bagian yang sangat terpenting bagi setiap orang yang ingin memiliki identitas kerajaan Allah. Oleh sebab itu tak heran ketika Nikodemus, seorang pemuka agama Yudaisme, yang sering juga disebut seorang Farisi, yang dimana dia tidak segan-segan mengakui dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah guru agung yang diutus oleh Allah. Sehingga Nikodemus melakukan kunjungannya secara diam-diam dan tersembunyi dan terselubung pada malam hari bertemu dengan Kristus, sang guru agung. Bagaimana dia membahas untuk masuk atau melihat kerajaan Allah. Dan pada saat itu Yesus berkata, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, maka seseorang harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Jadi jika poin pertama mujizat spektakuler sesudah hari Pentakosta adalah pertobatan dan memberi diri dibaptis untuk memperoleh pengampunan dosa dalam nama Yesus Kristus, pertanyaannya bagi kita pada hari ini adalah, sebab banyak di antara kita yang sudah bertobat dan memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa? Lambaikan tangan. Dan seberapa banyak di antara kita yang hadir pada hari ini yang belum bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa? Lambaikan tangan. Saudara nggak perlu malu ketika saudara mengaku dengan mulut saudara bahwa saudara belum bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Karena ini merupakan bagian terpenting ketika saudara dan saya ingin memiliki status identitas kerajaan Allah. Inilah yang dilakukan oleh Nikodemus, saudaraku. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia memiliki satu kerinduan untuk melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan pada saat itu Yesus berkata, engkau harus dilahirkan kembali
dari air dan roh. Dan poin yang kedua, mujizat spektakuler sesudah hari Pentakosta, yaitu kesembuhan secara fisik, saudara. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-10. Kita membaca ini secara berganti-gantian. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-10. Saya akan membaca ayat yang ganjil, saudara akan membaca ayat yang 6. Demikian firman Tuhan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus tiap hari orang itu diletakkan untuk berbuat Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah pada orang yang masuk dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalan. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemana dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa menuntut meminta sedekah sehingga mereka takut dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita. Jadi saudaraku, jikalau kita mengamati bagaimana mujizat spektakuler sesudah hari Pentakosta, yaitu kesembuhan secara fisik. Jadi jangan dibolak-balik, kesembuhan fisik menjadi suatu prioritas yang utama, sedangkan pertobatan menjadi prioritas yang kedua. Maka kita sebagai orang percaya, kita harus konsisten dan memegang teguh kebenaran firman Tuhan yang berkata bahwa pertobatan merupakan prioritas utama sebagai mujizat spektakuler. Dan yang kedua, kesembuhan fisik. Sidang jemaat GJKI Eternal Life yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Jika suatu mujizat secara fisik dapat membuat seseorang jadi percaya dan bertobat dari tingkah lakunya yang jahat, maka saya yakin dan percaya bahwa bangsa Israel adalah orang yang pertama yang akan bertobat dan mempercayai Allah di dalam nama Yesus Kristus sebagai Mesias dan juga Juru Selamat bagi dunia. Tetapi apa saudaraku yang terjadi? Masih banyak di antara bangsa Israel yang belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat bagi dunia. Oleh sebab itu tak heran ketika semua mujizat yang telah dinyatakan oleh Allah melalui perantara Musa yang dilakukan di hadapan orang Israel itu tidak membuat mereka bertobat dan mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun Allah telah mempertontonkan kemahakuasaannya melalui perantara Musa, bagaimana ketika bangsa itu harus berhadapan dengan Firaun, dengan tulah-tulah yang terjadi pada saat itu. Ketika mereka berjalan di padang gurun, bagaimana mujizat Allah dinyatakan melalui kehadiran tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Ketika mereka sedang dikejar-kejar oleh segenap tentara Firaun, maka Allah lagi-lagi menunjukkan kemahakuasaannya melalui perantara Musa. Ketika Musa diperintahkan oleh Allah untuk menggunakan tongkatnya dan membelah laut Teberau menjadi dua, sehingga mereka bisa berjalan di tengah-tengah laut Teberau ketika mereka dikejar oleh segenap tentara Firaun. Jadi saudaraku, tidak selamanya mujizat dapat membuat seseorang menjadi percaya kepada Allah. Tetapi sebagai orang percaya kepada Allah, mau Allah melakukan mujizatkah bagi kita, ataupun maupun Allah tidak melakukan mujizat bagi kita, seharusnya kita tetap mempercayai Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga
Kita dapat berkata seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tangan-Mu ya Tuhan Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja-muja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembuhkan patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dari sidang jemaat GJKI Eternal Life yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ujian spektakuler sesudah hari Pentakosta adalah kesembuhan fisik. Sebab banyak di antara kita yang saat ini memerlukan kesembuhan fisik terjadi di dalam kehidupanmu. Biarlah firman Tuhan pada hari ini yang cukup sederhana dan singkat yang dapat saya bagikan dapat senantiasa memberikan sebuah pemahaman maupun kekuatan dalam kehidupan kita sebagai pedoman kebenaran. Bagaimana mujizat spektakuler? Yang pertama adalah pertobatan, dan yang kedua adalah kesembuhan secara fisik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang indah ini, di mana Engkau telah menghimpun kami untuk berbakti, memuji dan menyembah Engkau. Bahkan kami telah mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, di mana kami baru menyadari bahwa mujizat yang spektakuler dalam kehidupan ini bukanlah mujizat kesembuhan fisik, melainkan pertobatan dan memberikan diri dibaptis untuk pengampunan dosa di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga kesembuhan fisik merupakan bagian prioritas yang kedua dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, teguhkan iman kepercayaan kami. Sadarkan kami, jikalau kami senantiasa masih hidup di dalam dosa, dan kami hidup masih dalam kecemaran akan Engkau. Sebab itu Bapa, tuntun kami, bimbing kami, kuasai tata hati kami, sehingga hidup kami berkenan dan menyenangkan hati Engkau. Engkau berkati jemaat-jemaat Tuhan yang tidak hadir pada hari ini. Engkau lawat setiap kehidupan mereka pribadi lepas pribadi ya Bapa. Kami tidak mengetahui apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan mereka, akan tetapi tangan Tuhan, hati Tuhan dan mata Tuhan senantiasa sanggup menerobos setiap apa yang menjadi pergumulan kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Yang sakit disembuhkan, yang berat diberikan kelegaan, yang mengalami keputusasaan diberikan keteguhan, dibangkitkan iman kepercayaannya di dalam nama Yesus Kristus. Berkati juga Tuhan para hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, dalam senantiasa menuntun, membimbing jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.